Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah nama-nama penyaji materi dalam video kelompok 5. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Fitri Handayani. Peran elit dalam politik lokal. Peran, tugas, dan tanggung jawab elit lokal di daerah merupakan masalah yang krusial. Para elit daerah ialah aktor-aktor pembuat kebijakan bagi pembangunan daerah. Karena kualitas pembangunan daerah sangatlah ditentukan oleh kualitas aktor dan elit lokal dalam membuat berbagai kebijakan. Elit-elit lokal daerah yang dimaksud ialah elit birokrasi, elit partai politik, elit ekonomi, elit agama, elit masyarakat, dan gerakan golput. Peran masing-masing elit di daerah sangat ditentukan oleh habitus dan modal yang mereka miliki. Satu hal yang perlu ditekankan ialah bahwa elit pemerintah di daerah berfungsi sebagai pelayanan masyarakat yang baik atau good governance. Terciptanya pemerintah yang baik dibutuhkan upaya sinkronisasi antara cita-cita desentralisasi melalui otonomi daerah dengan proses demokrasi di daerah. Dalam konteks dan semangat demokrasi, fungsi elit pemerintah lokal dalam konteks tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan sistem birokrasi diorientasikan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sebaik mungkin terhadap warga dan masyarakat lokal. Orientasi meningkatkan mutu pelayanan publik, terutama pembangunan masyarakat daerah. Meniscayakan elit politik daerah fokus pada pembangunan kapasitas di daerah masing-masing. Satu-satunya alasan substansial daerah tetap mempertahankan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, yakni dengan membuktikan bahwa daerah itu mampu membangun kapasitas dan sumber daya manusia di setiap sektor, yakni baik secara mandiri ataupun secara prosedural. Pembangunan kapasitas dapat dilakukan di seluruh level organisasi dan di setiap unit, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Pemerintah dan elit politik di daerah harus mampu membangun kapasitas sebaik-baiknya dalam rangka mengolah sumber daya dan potensi unggulan daerah demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat lokal. Pembangunan kapasitas didefinisikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat negara berkembang untuk mengembangkan keterampilan kebijakan dan manajemen yang penting untuk membangun struktur budaya, politik, sosial, dan ekonomi, serta sumber daya manusia, sehingga mereka dapat tampil layak dalam pergaulan nasional. Fungsi utama lainnya elit pemerintahan lokal ialah menjaga kerukunan masyarakatnya. Pemerintah lokal harus tanggap dan mampu menjadikan penengah atas terjadinya berbagai konflik politik. Elit pemerintahan lokal harus mampu memerankan dirinya sebagai perekat dan pengayom bagi warganya. Dalam konteks ini, pemerintahan daerah tidak boleh bertindak diskriminatif. Elit pemerintah hakikatnya memiliki modal berupa kekuasaan untuk meregulasikannya dalam bentuk kebijakan. Modal tersebut harus dioptimalkan dengan atas nama kemanusiaan dan demi menjaga kerukunan antar warga. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Erinda Ade. Elit partai politik. Menurut Huntington, stabilitas sistem politik sangatlah bergantung pada kekokohan partai politik yang ada. Maka stabilitas sistem politik di daerah dipengaruhi oleh kekokohan partai politik di daerah bersangkutan. Kekokohan partai politik jelas sangat ditentukan oleh para aktor dan pengurusnya. Peran elit partai di daerah seharusnya menjadikan partai politik sebagai bagian dari wahana pendidikan politik masyarakat daerah dan alat memperjuangkan aspirasi rakyat daerah. Namun, para elit politik di daerah nyaris tidak berbeda dengan elit politik di tingkat nasional. Mereka sama-sama menggunakan partai politik sebagai tangga menggapai tujuan-tujuan pragmatis. Elit partai politik secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu elit partai politik di parlemen, dan yang kedua elit partai politik non-parlemen. Dua jenis elit partai politik ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan efektivitas kerja partai. Tugas para elit partai politik di daerah adalah mempengaruhi warga masyarakat daerah untuk meningkatkan partai politiknya, sebab hal ini merupakan salah satu tugas asasi dan prinsipil. Charles Andren dan James Smith mengelompokkan bentuk partisipasi menjadi 3 macam. Partisipasi yang pertama yaitu partisipasi pasif, di mana ditandai dengan antusiasme seseorang terhadap politik, yang bisa kita lihat dari diskusi-diskusi hal politik. Dan yang kedua,
yaitu partisipasi agak aktif, di mana ditandai dan diukur dengan sejauh mana keterlibatan seseorang dalam organisasi politik yang ada. Dan yang ketiga, partisipasi kritis, yaitu terlihat ketika seseorang dalam melakukan demonstrasi dan memberikan kritik, serta melakukan aksi boikot dan sebagainya. Dengan semangat dan partisipasi warga masyarakat, kesatuan dan keutuhan NKRI dapat semakin kuat. Bukan sebaliknya, semangat politik warga masyarakat daerah justru cenderung menjadi disintegrasi bangsa. Baiklah, apakah teman-teman sudah mengerti mengenai elit partai politik? Untuk selanjutnya kita akan membahas elit ekonomi yang akan disampaikan oleh Saudara Raffi Udrajat. Elit ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu birokrasi daerah. Dalam peran ini, elit ekonomi berkeinginan untuk menguasai aset-aset daerah, khususnya lahan. Agar bisa aman dalam menguasai aset dan lahan di daerah, tentunya para elit ekonomi harus masuk ke dalam jaringan birokrasi. Dalam sistem politik yang oligarki dan otoriter, elit ekonomi yang bisa masuk ke dalam jaringan birokrasi hanyalah mereka yang dekat dengan penguasa. Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi pemerintahan yang kapitalis. Indonesia pernah mengalami fenomena ini di masa Orde Baru. Yang kedua, yaitu partai politik. Dalam peran ini, elit ekonomi bertindak sebagai pemberi modal bagi partai politik, dikarenakan partai politik membutuhkan dana pembiayaan yang tidak sedikit. Namun, dana yang diberikan oleh elit politik tidak serta-merta gratis. Tentunya ada timbal balik yang mereka dapat, terutama berkaitan dengan posisi kekuasaan di birokrasi. Dan yang ketiga, yaitu non-politik. Dalam peran ini, elit ekonomi memainkan peran penting sebagai pengendali kekuasaan melalui jaringan bisnis dan modal yang mereka miliki. Tentunya untuk menjadi eksistensi dan perkembangan bisnis mereka, peran elit ekonomi non-politik semakin terbuka lebar saat berlakunya otonomi daerah, di mana mereka mampu mengontrol kekuasaan, apalagi proses politik dan demokrasi di daerah syarat kepentingan pemodal. Baiklah, jika teman-teman sudah mengerti mengenai elit ekonomi, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Mutia Nurpadila mengenai elit agama. Selanjutnya, elit agama. Elit agama di daerah sangat berperan dalam aktivitas politik lokal. Para elit agama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jamaah, pengetahuan agama, dan karisma, yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerah. Silaturahmi politik yang dilakukan kandidat mengidentifikasikan bahwa pengaruh elit agama terhadap masyarakat sangat besar. Namun, tampaknya ada timbal balik antara agama di daerah dengan kebijakan politik di tingkat lokal. Bukan hanya elit agama yang mempengaruhi aktivitas keagamaan di daerah, terjunnya elit agama ke kancah perpolitikan menjadikan agama bercampur baur dengan kepentingan dan aktivitas politik. Dari sanalah lahir politik beraliran agama. Terjunnya tokoh agama juga semarak di daerah, terutama saat rezim Soeharto runtuh. Pasca kejatuhan Soeharto, politik berbasis agama muncul sebagai cendawan di musim hujan. Bangkitnya politik agama ini merembes ke berbagai daerah di Indonesia. Para elit agama yang masuk ke dalam struktur partai politik yang secara formal berbasis agama meyakinkan bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama secara formal. Politik melekat secara integral dengan agama. Elit-elit agama menolak keras sekularisasi dalam arti pemisahan agama dan politik. Kalangan yang pro dengan paham ini biasanya terpengaruh oleh para tokoh-tokoh agama fundamental, konservatif seperti Hasan al-Banna, Al-Maududi, dan lainnya. Dalam konteks Indonesia, wacana integralisme politik dan agama didengungkan oleh beberapa kelompok keagamaan yang menghendaki Indonesia menjadi negara Islam. Terlepas dari pro dan kontra terhadap integralisme agama dan politik, yang jelas banyak elit agama terjun ke dalam politik praktis dan memainkan peran signifikan di dalamnya. Baiklah, itulah pembahasan mengenai elit agama. Sudah sampailah kita di penghujung materi pada video kali ini. Untuk materi terakhir mengenai
elit sipil dan elit golput akan disampaikan oleh Ananda Tantri dan Saudara Ilham Hidayah. Elit sipil. Elit sipil ini mencakup banyak kategori seperti elit organisasi keagamaan, pemuka adat, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, aktivis buruh, komunitas petani, komunitas nelayan, dan lain sebagainya. Masyarakat sipil ini tidak memiliki modal religius seperti elit agama, modal kapital seperti elit ekonomi, modal kekuasaan seperti elit birokrasi. Sebaliknya, modal yang dimiliki oleh masyarakat sipil ialah modal sosial dan kepentingan rakyat akar rumput. Satu hal yang harus tetap dikawal oleh para elit masyarakat sipil di daerah yaitu tegaknya kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan hasil dari proses politik yang memperkokoh lembaga pemerintahan. Elit golput. Elit lain yang sekarang ini perannya sangat berpengaruh adalah elit masyarakat yang memilih menjadi golongan putih atau golput. Golput sekarang ini menjadi kekuatan sosial yang cukup mendominasi di hampir setiap musim pemilu maupun pilkada. Dalam pengamatan Bismar Arianto, sejak era reformasi, tren golput di Indonesia cenderung meningkat. Pada Pileg 1999, angka golput mencapai 6,4%, Pileg 2004 meningkat menjadi 15,9%, dan Pileg 2009 mencapai angka 29,1%. Baiklah, selanjutnya menurut Subagio, peningkatan angka politik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ialah 1. Pemilu dan pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Menurunnya kerja partai politik yang tidak memiliki platform politik yang realistis dan kader politik yang tidak memiliki kualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya. 3. Merosotnya integritas moral aktor-aktor politik atau yang disebut elit politik dengan berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan atau kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi publik. 4. Tidak terrealisasikan janji-janji di kampanye oleh elit politik kepada publik yang mendukungnya. Dan terakhir, kurang netralnya penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang masih berpotensi melakukan keberpihakan kepada salah satu kontestan atau salah satu elit politik. Oleh sebab tersebut, peningkatan dan penyebaran angka golput dari tahun ke tahun, dari daerah ke daerah dapat mengganggu proses pendalaman demokrasi di Indonesia. Demokratisasi akan terus gagal ditegakkan jika golput masih mendominasi setiap kontestasi politik di Indonesia. Meningkatnya angka golput menunjukkan aura pesimisme dari masyarakat yang kian meningkat dan golput dapat dikatakan sebagai alarm pertanda akan krisis legitimasi dalam demokrasi. Menurutnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh memburuknya citra pemerintah, partai politik, dan politisi akibat terjerat kasus korupsi dan ingkar janji. Dampak masyarakat merasa jenuh dan jengah sehingga melampiaskan kejengahannya dalam bentuk keengganan berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada. Dalam hal ini, nilai dan moralitas menjadi indikator perilaku elit politik. Baiklah, itulah penutup pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, pada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.